Ya, sambil menunggu kita mulai dengan perkenalan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf. Saya dosen pendidikan bisnis ya di FEUNJ, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Sebenarnya saya juga masih mahasiswa di UPI ya statusnya. Saya mahasiswa S3 di Prodi Ilmu Manajemen angkatan 2019. Kalau kalian angkatan berapa ini? Angkatan 2020, Pak. 2020, Pak. Berarti beda setahun ya, saya duluan. Eh, Mungkin kalian kenal ada Pak Nugraha, Bu Maya, Pak Disman, kenal? Enggak, belum kenal ya. Itu promotor-promotor saya ya di manajemen. Mungkin mereka mengajarnya di Pasca. Ya, saya mengajar bisnis digital di mata kuliah bisnis digital ya. Jadi kalau di sana kalau nggak salah ekonomi digital ya namanya ya. Nah di pendidikan bisnis FONJ namanya eh, mata kuliahnya bisnis digital. Secara garis besar tidak terlalu jauh berbeda, tapi saya dengar kalian sudah UTS juga ya. Silakan yang belum on cam, Fahriansyah, Sabrina, Dewi Septi, Dea Nandika, Sabrina. Tolong on cam dulu. Pipit, Reza, Aji, Aldi, Syahrul, Inggi, Fatiyah, Dea, Azalia, Nabila, Askia, Inggi, Syahrul, Ariel, Dinda, Aji, Aldi, Mubarok, Elizir, Aisyah, Askia, Harumi, Syahrul Gunawan, Suartini. Tadi PJ-nya Mutiara sama siapa? Satu Kelas lagi. B kayak Pak. Rizka. Rizca. Kalau kelas A sama Anissa, Pak. Anissa. Bisa tolong bantu untuk screenshot? Boleh Pak sama saya. Oke. Slide 1 terlebih dahulu ya. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Sudah Pak. Ya, baik. Terima kasih, Rizca. Kita hari ini sebenarnya mau belajar empathy map. Nah, ini ada beberapa yang akan kita lakukan dengan cara by project dan juga case ya, studi kasus. Mungkin kalian pernah menggunakan Miro nggak? Aplikasi Miro? Belum pernah ya. Jadi di aplikasi Miro ini kita bisa berkolaborasi nih, ngerjain tugas bareng di sini. Di aplikasi Miro ini nanti kita bisa login, sign in ya, daftar dulu, kemudian baru nanti kalian bisa akses tugas bersama ini. Nah, ini kurang lebih nanti empathy map yang akan dikerjakan oleh teman-teman semuanya. Kalau boleh tahu, kalian sudah punya kelompok atau belum sebelumnya? Mungkin kelompok presentasi, kelompok tugas, ada? Ada Pak. Belum ada. Belum pernah? Saya pikir kalian sudah ada. Ya, nanti mungkin kita coba tentukan ya pengerjaan-pengerjaannya. Sebelumnya kita masuk ke materi dulu. Nah, jadi kalau di mata kuliah saya, kita itu kan berbasis project ya sekarang ya dari Kementerian Pendidikan meminta
mata kuliah kita berbasis project. Jadi selain mata kuliah, selain teori-teori di perkuliahan, kita juga ada project nih. Di mana untuk mata kuliah bisnis digital, projectnya ini berarti membuat bisnis ya, bisnis digital. Ya, saya pikir di ekonomi digital juga bisa ya, masih terkait kegiatan untuk aplikasi dari teori yang sudah dipelajari, kalian bikin project terkait dengan ya digital ekonomi, digital bisnis sama ya. Jadi kalau gambaran besar itu sebenarnya ekonomi digital itu lebih luas. Nah, baru di dalamnya ada bisnis digital. Jadi itu ada di teori di awal-awal, saya udah jelaskan ke mahasiswa saya, cuma untuk gambaran sederhananya, karena kita hari ini tidak membahas terlalu dalam di teori ekonomi digital, bisnis digital secara keseluruhan ya, singkatnya bisnis digital ini bagian dari ekonomi digital. Dan di dalam bisnis digital, untuk membuat suatu project, kita dapat menggunakan empathy map nih. Apa itu empathy map? Jadi di empathy map ini ya, kita sebagai seorang pebisnis atau kita ketika kita ingin membuat suatu project ya, entah project bisnis atau project yang lainnya juga kurang lebih sama, kita diminta untuk mengetahui siapa audiens kita, target kita siapa, dan apa yang mereka inginkan. Nah, jadi di empathy map ini harapannya kita lebih mengenal target audiens kita, kemudian kita punya value proposition yang tepat nih. Jadi strategi bisnis atau strategi projectnya itu nanti berfokus pada pelanggan, bukan produk. Jadi anggapnya asumsinya kita nggak punya produk apa-apa dulu, karena kan memang kita juga baru pertama kali ketemu ya hari ini. Nah, kita mau coba menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekitar kita, kira-kira seperti itu nanti. Fungsi dari empathy map. Nah, tujuan tahapnya ini kita melihat responden, kita melihat audience, customer, target customer ya, itu kita melihat, merasakan, mengalami dari masalah yang diangkat, nah, sehingga mampu menilai sebuah masalah dari sudut pandang subjek topiknya. Ada suara-suara yang bocor, tolong di mute. Bentar. Pupung bisa di mute. Pupung bisa di mute. Oke, saya coba. Oke, sip. Terima kasih. Nah, jadi tujuannya kita tidak fokus ke produk di dalam bisnis digital, tapi fokus kepada masalah ya, sudut pandang kita terhadap suatu topik yang kita angkat. Misalnya kita mau mengangkat masalah di bidang pendidikan, masalah di bidang ekonomi, masalah di bidang sosial ya. Nah, ini tergantung sudut pandang subjek topik yang kita ingin angkat. Nah, luarannya kita mendapatkan data yang sebenarnya terjadi dari sudut pandang subjek, dari sudut pandang target customer kita. Ini berkaitan dengan empathy map. Toolsnya kira-kira seperti ini nih. Jadi kalau kita ingin sukses ya, goalsnya berhasil dari mengangkat masalah audiens kita tadi, kita dapat menggunakan empathy map ini yang terdiri dari diagram seperti ini ya, bagian seperti ini. Nah, ini ada kuadran think and feel-nya, see, say and do, hear, pain and gain. Nah, jadi sebelum memunculkan ide kita apa, kita bisa mulai dulu nih dari melihat sudut pandang subjek kita, dari penglihatannya, pendengarannya, perasaannya, lalu apa yang mereka katakan, apa yang mereka sudah lakukan. Nah, itu kita pelajari, kita teliti lebih dulu. Mungkin kalau di dalam perusahaan ini ada di bagian research and development ya, kalian mungkin pernah diberikan kuesioner atau diwawancarai ya oleh suatu brand, suatu produk. Bahkan hal-hal yang sederhana seperti di e-commerce ada kolom review. Nah, itu juga berkaitan dengan empathy map ini juga ya. Kita melihat nih apa yang merasakan apa yang terjadi di customer atau di audiens kita. Nah, ini kita bisa mulai dengan menuliskan dulu ya target respondennya siapa. Jadi jangan terlalu luas. Misalnya hal yang sederhana,
Karena kalian mahasiswa berarti respondennya mahasiswa misalnya. Nah, nanti topiknya apa nih, goals-nya apa? Ini bisa ditentukan dulu. Misalnya masalah tentang pendidikan, masalah tentang sosial, masalah tentang bayaran di kampus, tentang kasus parkir misalnya, tentang fasilitas, sarana prasarana, tentang beasiswa ataupun hal lainnya. Nah, ini bisa ditulis di bagian goals-nya. Lalu di bagian yang lainnya ini kita bisa mulai menganalisis lebih lanjut. Misalnya kita mau lihat dari sudut pandang subjek dulu, berarti dari si-nya dulu apa yang mereka lihat nih. Jadi kita bertanya ke responden, ke audiens, apa sih yang mereka lihat ya dari permasalahan di bidang pendidikan. Oh, sekarang ini yang mereka lihat di televisi, di sosial media mereka ya, Instagram, TikTok, Facebook, dan lain sebagainya, mereka melihat bahwa pendidikan sekarang ini terkena dampak pandemi. Contohnya ya kita hari ini belajarnya online ya. Nah, ini sudut pandang dari penglihatan itu lebih didetailkan lagi. Baik itu boleh juga dicatat, oh tadi mereka menyebutkan sosial media, nah nanti bisa ditulis nih. Jadi penglihatan mereka itu tertuju ke sosial media. Kemudian yang mereka lihat itu adalah mulai dari problematika di bidang pendidikan, kemudian tantangan-tantangannya ya, kebijakan-kebijakan pemerintah di masa pandemi COVID. Nah, itu yang terlihat di media, di TV ataupun yang terlihat di dunia nyatanya ya. Mereka melihat anaknya, kerabatnya, keluarganya, temannya, saudaranya ya, itu belajarnya online gitu. Kemudian dari think and feel-nya, kita bisa beranjak ke think and feel-nya, apa yang mereka rasakan ya. Nah, jadi perasaan mereka khawatir kalau misalnya pendidikannya, momen-momen pendidikan yang ada di luring, di offline gitu ya, itu hilang. Budaya-budayanya, karakter yang diajarkan itu akan sangat sulit sekali karena kan di Zoom ini ya banyak sekali keterbatasan. Tadi saya lihat di chat ada yang sedang dalam perjalanan. Ya walaupun sebenarnya no problem ya nggak masalah, tapi secara efektivitas tentu akan berkurang. Mungkin kalian juga ya bisa ya sambil melakukan banyak aktivitas. Nah, tapi kalau kita lihat berarti kan secara think and feel-nya, oh ada perasaan senang nih. Senangnya apa? Oh kita bisa nggak perlu panas-panasan datang ke kampus, tapi udah bisa masuk kuliah. Kemudian tadi ada kekhawatiran mungkin kurang efektif ya, kurang merasakan dampaknya. Nah itu secara think and feel-nya. Jadi apa yang audiens kita itu, responden kita itu rasakan, pikirkan, itu dicatat di sini. Kan sifatnya biasanya diwakili oleh perasaan senang, sedih, ya yang bingung, misalnya khawatir, bahagia, bersyukur. Nah, itu masuk ke dalam bagian think and feel di sini. Lalu what does she hear? Nah, ini berkaitan dengan apa yang orang-orang itu katakan. Ya, jadi responden itu mendengar bahwa dunia pendidikan sekarang ini seperti apa. Mungkin jawabannya bisa jadi sama. Ada kesamaan dengan yang see atau think and feel, itu nggak apa-apa juga. Nah, tapi di sini nanti kita akan fokus lebih ke hear-nya. Jadi kalau yang tadi yang see itu berarti berdasarkan perasaannya dia, penglihatannya dia, think and feel perasaannya dia, hear-nya itu apa yang orang lain katakan, sudut pandang orang lain, tapi yang disampaikan oleh responden. Jadi si responden mendengar bahwa teman-temannya itu mendengar di pendidikan sekarang ini semuanya gratis misalnya, atau pendidikan sekarang ini mahal padahal belajarnya online misalnya ya. Nah itu bisa masuk ke dalam here. Jadi yang dikatakan oleh influencer juga bisa masuk ke dalam sini, yang dikatakan bosnya ya, pimpinannya, temannya. Nah semua hal yang berkaitan dengan ya kalau yang saya dengar sih ya dari
tetangga misalnya, atau yang ketika responden menyebutkan kalau di apa yang dia dengar di kata, misalnya kata Menteri A mengatakan kebijakannya seperti ini, nah itu masuk ke hear-nya berarti. Jadi ketika ada orang lain yang mengatakan, kemudian dia yang responden kita menyampaikan, masuk ke hear, kurang lebih seperti itu. Nah, di say and do ini ya apa yang mereka katakan, tapi bukan berdasarkan sudut pandang yang mereka dengar ya. Tapi ya mereka mau ngomong apa aja berkaitan dengan apa? Kita langsung menggali lebih dalam ya permasalahan pendidikan yang mereka bahas. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam say and do. Tadi kurang lebih memang akan ada bersinggungan, kemiripan. Itu sekali lagi bukan menjadi masalah yang besar. Nah, tapi tadi kemampuan kita menggali lebih dalam, memvalidasi hasil dari permasalahan yang terjadi. Nah, ini jadi sebenarnya sifatnya nanti penguatan. Oh, masalahnya nih di C-nya, di think and feel-nya, hear-nya, say and do-nya sama-sama tidak menyukai kondisi pendidikan di masa pandemi. Misalnya itu yang jadi masalah, berarti itu menjadi topik yang paling kuat untuk diselesaikan, kira-kira begitu. Nah, kalau dia tantangan, dia bisa masuk ke pain. Kalau dia peluang ya, bisa masuk ke gain. Nah, jadi bisa dilihat nih peluang-peluangnya apa aja, apa yang mereka inginkan. Nanti kan endingnya kan kesimpulannya ya, si responden, target customer, target audience kita itu akan fokus membahas needs-nya, keinginannya, apa sih yang ingin diselesaikan dari masalah-masalah yang mereka sampaikan tadi. Nah, itu masuk ke gain-nya. Sedangkan pain-nya tadi, kekhawatirannya, kebingungannya, masalah-masalahnya masuk ke pain yang nantinya setelah ini semua kita selesaikan, kita bisa mengambil nih value proposition. Oke, ide kita, ide berkaitan dengan bisnis ya, baik itu mau yang profit atau non-profit, itu kita bisa mendapatkan lebih jelas ya, mengkonfirmasi melalui empathy map ini. Kira-kira seperti itu. Dari empathy map ini, peta empati ini apakah ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan?